dari OP Esports tuh kita akan lihat tentunya bagaimana implementasi dari 5 hero OP dan juga 5 hero dari Kings Esports di area Land of Dawn, karena kini kita udah mulai memasuki game yang pertama, match yang keempat masih dipandu dengan kita bertiga tentunya. Oke, dan barusan gue ngeliat Franco, tapi salah satu hal yang paling gue serem kalau di Land of Dawn ya, ngeliat Franco pakai rapid boots. Itu kan sering digunakan kan. Iya. Oh ya. Waduh, jalannya sih. Itu serem banget, Bu. Di Di otak ini ngelihatnya kayak aduh, Bloodhound belakang gue lagi, Bloodhound belakang gue lagi. Bener. Hehehe. Baru aja dibahas ya Bun. Iron Hook-nya udah mulai mengarah ke area satu hero dari OP, dimana dari sisi OZ sedikit terdenial tentunya pergerakannya untuk ngamanin karya Purple Buff nih Papul. Oke, namun untuk kali ini udah langsung berhasil digagalkan juga oleh Archan. Mereka terfokus untuk bisa mendapat lagi ke arah satu Little Wanderer, tapi terlihat K-Dot-nya udah mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi Epitrisa berhasil langsung diamankan Little Wanderer-nya. Franco pun langsung mundur, dan juga K-Dot masih ingin mengambil ke arah satu Rakursa. Erchan akankah berhasil bertemu dengan Franco, tapi tidak. Franco-nya sempat untuk melakukan recall, regen lagi HP-nya, menambah lagi stack dari Crusher agar dari regen SP-nya kenceng parah. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi Erchan-nya hampir aja menjadi bahan Frostbolt dari anak-anak Kings, tapi masih bisa bertahan tentunya sejauh ini. Menit pertama masih belum ada Frostbolt yang tercipta, di mana dari kedua belah tim sama-sama tunggu momentumnya, tapi dari sisi Bubu di sana udah mulai nakal Iron Hook ke area Dede Bocang, tapi Dede Bocang terlalu jauh Papulu. Oke. Karena sekarang juga untuk Dede Bocang dia membawa satu Inspire ya. Enak banget nih. Apabila nanti dia membawa si Halberd juga, satu shield yang dimiliki oleh Esmeralda ini bakal bisa ditembus loh. Yes. Karena kita tahu dari si Halberd itu sendiri kan efeknya ya udah. Untuk ada life drain di situ, ada memotong regen SP lawan, menghilangkan ataupun membabat habis juga dari shieldnya. Sementara Erchan sekarang mulai maju ke bagian depan juga dari OZN1, tapi sekarang K-Dot masih bisa kabur dari area tersebut. Sedikit lagi level 4 untuk Dede Bocang. Dan Turtle yang pertama kini mulai hadir di area Land of Dawn dari kedua belah tim, coba untuk ngambilin monster jungler, khususnya dari kedua jungler tentunya, sambil prepare juga untuk ngamanin ke area Turtle. Di sisi lain, di area Bash kali ini udah mulai ada Crusher juga yang nakal, udah mulai Academic Edge ke area depan, tapi nggak mau terlalu overcommit. 1v1 situation sama Bubu di sana udah mulai coba untuk ke denial juga, dan kita bisa lihat juga di mana Consecration ke area depan mengikis tengah dari HP seorang Bubu, membuat Bubu masih belum mau mundur. Tapi Papolo, oke, tuh lihat Crusher-nya udah pede aja gitu di depan. Dia dengan setengah masih mengelilingi tubuhnya tuh, coba lihat tuh ada 1, 2, 3, 4 arah ya dari 4 penjuru mata angin kalau memang masih ada di dalam tubuhnya. Dimana untuk kali ini ada lagi satu Iron Hook. Oke, mulai maju lagi ke bagian depan. Hanya saja untuk kali ini Crusher memancing keributan terus-terusan. Yap, benar sekali. Turtle kini pun sudah mulai dibuka begitu saja oleh Ozzy dan kawan-kawan. Bahkan kini pun kita bisa lihat juga di mana Shogun dari Kings gak mau terlalu overcommit. Mereka coba untuk memberikan kompensasi lain dari kehilangan Turtle yang berhasil diamankan oleh dari OP. Dan bahkan kini pun kita lihat juga First Blood masih belum tercipta di menit yang ketiga, dan bahkan Gold Shield yang terbalut dalam outer turret yang masing-masing ada di masing-masing landing phase juga masih belum berhasil diambil oleh kedua belah tim, Pak Pulung. Oke. Dari minimap kita lihat pertempuran antara One dan juga Beatrix masih belum selesai ya di area atas, di area top lane. K-Dot pun masih melawan farmingan. Ada Corazon Shard sekarang yang udah dimiliki oleh One. Apakah nantinya dia akan menggunakan sepatu atau hanya part dari sepatu itu aja yang akan dia ambil? Nanti aja kita lihat di saat ada item gitu. Yes, benar banget. Nanti kita akan saksikan tentunya, karena kita fokus terhadap pertikaian dari kedua hero di area bottom lane, yang dimana nih Infinity War antara Esmeralda dan juga Uranus. Uranus yang kekurangan mana pun coba untuk mulai recall ke area belakang, tapi di area top lane udah cukup meriah, dimana 3 hero udah mulai mengarah ke area seorang Dede Bocang, udah mulai masih bisa didinner, bahkan Strik lagi mengarah ke area seorang Beatrix. First Blood berhasil diamankan oleh Ozzy di area bawah sana, dan bahkan kita bisa lihat juga trading kill terjadi. 2 hero dari Kings Esports hilang, 1 hero kompensasi yaitu Dede Bocang berhasil mereka amankan, Pak Pulung. Wow. Dengan adanya pergerakan yang sangat-sangat baik tadi dilakukan dengan Guiding Wind, dia pergi ke arahnya Matilda, berusaha untuk kabur, tapi ternyata Iron Hook merubah segalanya loh. Menjadi lebih indah ya. Bahkan goldnya pun berhasil diamankan sama Ovi di sana, Pak Pulung. Oke. Ini deh, Shogun masih akan langsung balik lagi ke area yang dia milikin. Sementara Uranus akan terus-terusan memotong lane yang dimiliki oleh pemain dari Kings, yaitu Shogun. Inilah kegunaan dari Uranus itu sendiri. Pastinya
gangguan dari Ryanus ini loh akan memecah konsentrasi loh. Yap, dia berani juga untuk motong wave minion yang membuat dari Shogunnya sendiri pun harus mulai berhati-hati tentunya. Di sisi lain, Dede Bocang kini pun harus mulai bermain aman karena gempuran yang diberikan dari anak-anak Kings juga cukup signifikan ke area dirinya. Turtle yang kedua kini pun sudah mulai hadir ke area Land of Dawn. Bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi bubunya udah mulai observasi, mengintai di mana keberadaan dari anak-anak OP Esports tentunya. Begitupun juga dengan Erchan melakukan hal yang sama tapi di area top lane. Kita udah bisa lihat juga Keidat dan kawan-kawan udah mulai mengambil ke area outer turret. Di sisi lain Ozzy coba untuk melakukan kompensasi dari kehilangan turret yang ada di area top lane tentunya dengan mengamankan Turtle yang kedua, Pak Pulung. Oke, walaupun memang agak sedikit rugi juga ya kehilangan dari Turret. Turret nggak bakal bisa tumbuh lagi. Turtle akan selalu nongol tiap 2 menitnya. Karena untuk sekarang ada sebuah combo yang memang berhasil didapatkan juga. Ada satu ledakan lewat angin yang dikeluarkan dan itu efeknya buset. Sakit. Langsung hilang. Kita bisa lihat juga kini Crusher Iconic Edge di area pertengahan turret tier pertama memberikan space terhadap Ozzy agar bisa mengamankan satu objektif turret yang ada dan benar saja satu. Turret dari Kings Esports sudah berhasil mereka amankan. Gak mau terlalu overcommit tapi Ozzy siap untuk maju ke area untuk memberikan jump scare ke arah Keydot tapi Keydot masih bisa bertahan dengan area Tonros. Iron Hook-nya masih bisa ditahan dan bahkan gak kena karya siapapun. Dan Newt hampir saja ditumbangkan oleh gebukan yang diberikan seorang Ozzy di area bawah, Pak Pulung. Oke, sementara udah ada perubahan posisi ya. Ada satu outer di bawah dihancurkan oleh OP, di atas juga udah dihancurkan oleh Kings. Mereka kehilangan masing-masing dari satu outer turretnya. Nah sekarang untuk one di atas ketemu dengan Esmeralda. Dari segi takdir ini untuk range bakal menang dari melee. Hanya saja sekarang dengan guiding wind ataupun cycling eagle tadi langsung nabrak ke arah satu player yang dimiliki oleh Kings. Belum ada damage yang begitu besar untuk bisa menumbangkan. Jadi mereka semua mundur kembali. Tapi one mendapatkan sebuah gempuran lagi. Swallow Pad dikeluarkan. Ada Needles of Flower di mana tadi dia udah menggunakan sebelumnya. Harus pulang terlebih dahulu. Yap, masih bisa bertahan dan walaupun hampir saja terpick off. Kini pun kita bisa lihat trading dari sisi kill dan juga turret terlihat balance dari kedua belah tim. Walaupun Crusher di area bottom lane udah mulai coba untuk mengkikis outer turret yang ada. Dan bahkan kita bisa lihat juga monster jungle-nya masih belum kebunuh tadi sih dari sisi Ozzy. Tapi dia prefer untuk ngamanin ke area purple buff-nya. Dan buat teman-teman di rumah nih yang pengen nonton keseruan MPL, jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar handphone kalian karena keseruannya akan terus berlangsung sampai tanggal 24 April 2022. Nah itu dia ya, jadi tinggal di scan aja, kalian punya datanya, kalian bisa langsung memastikan kalian mau nobar sama siapa, kalian ada rencana apa, lewat data yang udah kalian bikin ya nikmat lah. Tapi di atas kalau kita lihat dari minimap, orange buff-nya apakah berhasil diambil oleh Ozzy N1 atau masih akan menjadi milik dari Lancelot, dan ternyata berhasil loh. Berhasil diambil. Yep, Lancelotnya nggak punya tuh orange buff, tapi Bloodhound-nya ya ampun, Matilda salah jalan. Keambil dan hilang nyawanya, direnggut begitu saja oleh anak dari Kings. Turtle yang selanjutnya which is Turtle yang ketiga mulai hadir di area laning phase. Crusher coba untuk mulai memberikan distraction agar Kings nggak masuk ke area turtle tersebut. Dan bahkan kita bisa lihat juga Bubu terkikis setengah HP-nya untuk menahan gempuran yang diberikan. Tapi purple buff-nya masih bisa diamankan oleh seorang Keydot. Hampir aja loh itu barusan. Hampir aja. Oke, Keydot masih bisa melawan farmingan di level 9. Sementara untuk Pakito sekarang level 12 agak tertinggal cukup jauh nih ya Joji ya. Weh. Apaan tuh Tonrosnya? Namun tadi ada weakness point di bagian belakang yang memang itu adalah weakness point tersulit yang diambil. Tapi tadi udah pecah, cuman untuk awalnya agak sulit juga untuk maju. Sekarang ada perubahan posisi lagi. Uranusnya ke area top lane, One-nya masih berada di mid lane. Dia akan mungkin bergerak ke area bottom atau akan tetap berada di mid lane bersama rekan-rekan. Iya, ini dengan adanya Ozzy N1 menggunakan Pakito, mini teamfight yang dilakukan selalu sangat akurat, mengingat bahwa dari early ada Snowball, beda 2 level sama Keydot. Ditambah lagi dengan inisiasinya memang udah nggak nyari ke arah Bubu, walaupun tadi kita bisa melihat di arah early Bubu belusukan ke arah OP Esports, tapi langsungnya nyari ke arah Newt sama Keydot, selalu seperti itu. Mencoba untuk mencari squishy hero terlebih dahulu, dan ini adalah move yang sangat-sangat baik sekali untuk teman-teman dari OP. Walaupun kill count-nya masih sama 2 dan 3, tapi dari segi objektif dan juga network, bahkan 3 turtle udah diselamatkan oleh OP. Selama mereka tidak terkena pick off dari Bubu, dari Bush, mereka harusnya bisa memenangkan game kali ini dengan tempo yang sangat baik. Oke, itu enak banget juga loh. Nah sekarang ada satu player tertinggal, Melagrisnya bakal dihajar habis-habisan. Satu damage dealer utama yang sangat-sanget besar juga berhasil mereka ambil. Yap, terlihat di mana Veil kini udah mulai jatuh ke tangan OP Sports dan harus tertidur dalam waktu beberapa detik lagi. Newt udah mulai coba untuk bersihin wave minionnya. Crusher dalam perjalanan tentunya ke area top lane. Buat Newt harus mulai hati-hati, tapi di area purple buff dari Keydot udah mulai coba untuk diakuisisi begitu saja oleh Ozzy N1. Dan bahkan
Bubu pun gak bisa menyelamatkan purple buff dari seorang K-Dot Kings Esports kali ini, Pak Polong. Yap, Bubu masuk rumput lagi, mencari korban lagi. Berharap ada satu orang yang akan ditarik di dalam rerumputan. Tapi Kyle, kaki kanannya keluar dari rumputan dan tadi posisinya langsung ketahuan aja. Bubu kali ini menarik ke arah Ercan. Ercan punya purple buff. Memang ya, purple buff ada di tangan tim lawan. Berarti untuk Lancelot-nya akan sedikit turun temponya ini. Yap, benar sekali. Lord-nya pun bahkan udah mulai coba lebih secure. Bubu di balik semak-semak pun udah mulai coba untuk ngecek ke area base depannya. Tapi dari sisi OP Esports masih belum mau mengurungkan niatnya untuk mereset ke area Lord. Bubu udah mulai menampakkan dirinya. 3 hero dari Kings Esports pun berada di area belakangnya. Circling Eagle mengarah seorang Bubu. Coba untuk benar bertahan. Bahkan tidak ada serangan berani diberikan karena real world revelation membungkam beberapa pergerakan dari Kings Esports. Dan bahkan kita bisa lihat juga Iconic Edge yang menari-nari di area pergerakan dari Kings Esports. Satu hero lagi harus ditumbangkan, membuat dari Kings Esports kehilangan 2 pemainnya, Pak Pulung. Wow, ini sangat menguasai dari pertempurannya ya nih Joji ya. Dari mana nih? Dari Dari OP-nya, OP. OP-nya loh emang bener-bener menguasai banget loh, entah dari lini manapun. Mereka mungkin tadi sempat tertinggal juga dari satu auto turret. Tapi dengan adanya pergerakan yang mereka lakukan berkali-kali, gangguan konsentrasi juga dari Crusher, ada satu lagi Iron Hook nggak kena, mereka bisa kayak ya udah ini landingnya tengah hancur, bawah hancur, atas hancur. Coba lihat bawah, innernya ya hilang, udah hilang gitu. Karena gini sih sebenarnya, Bubu yang dari tadi mencoba untuk cari momentum gak dapat mulu, dan pada akhirnya Bubu ini seperti gimana ya, agak nggak secara langsung mengundang teman-teman dari Kings untuk selalu maju ke arah front sana di saat Bubu di depan. Tapi sayangnya dari segi damage dan bahkan Melagri saja masih belum bisa mendapatkan burst yang dibutuhkan untuk menghilangkan beberapa player dari OP. Waduh, itu pede banget. Lihat, coba lihat Uranusnya. Uranusnya masih punya Purify loh. Dia masih pede maju ke bagian depan. Ada Franco-nya menjadi korban untuk kali ini. Dan Lord-nya. Jarang sekali kita lihat Lord di menit segini masih cukup sustain untuk berada di area tersebut. Dan juga menghancurkan satu base turret-nya. Ya benar sekali, 2 base turret udah mulai hilang mengarah ke area 3 base turret yang membuat dari sisi Kings Esports kehilangan semua base turret mereka. Dan kita bisa lihat juga di mana dari sisi OP udah mulai melakukan ekspansi terhadap pergerakan dari Kings Esports. Gak mau terlalu overcommit, tidak adanya wave minion penunjang. Pergerakan dari OP Esports membuat mereka reset mundur, gak boleh greedy tapi tetap untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern dari K-Dot Kings Esports. Waduh, orange buff-nya diambil lagi. Dan fun fact-nya, Minions GG. Perlawanan OP yang keras membuat GPX melupakan base mereka yang akhirnya dihancurkan oleh para main. Ini adalah momen mereka di saat menang 2-0 kemarin ya. Yap. Yeah. Saking fight. Tahu-tahu Minion lagi parade di bawah. MVP Iya. Minion. Iya Pak, lagi tamasya Pak. Minion, Ramean gitu ke bawah. Wah, nggak ada yang jaga nih gitu. Lagi pariwisata ya. Iya, Lagi study tour. lagi study tergambar kehilangan momentum ya minionnya. Ini harus mulai diperhatikan nih, mengingat dari OP udah mulai berhasil menumbangkan semua base turretnya, membuat kejadian tersebut bisa aja terjadi kalau misalnya mereka lengah akan wave minion manajemen dari sisi OP Esports sendiri nih untuk Kings Esports. Iya, dan dari Kings Esports mereka masih punya jalan ninja kemenangan untuk game kali ini. Dari Bubu dan juga Newt kombonya. Iron Hook sekali nih biru ditambah lagi dengan DHS dari Newt itu bakal enak banget untuk nge-pick off. Tapi satu target yang memang harus banget ditujukan itu antara 2. Yep. OZN atau Dede Bocang. Karena dari tadi OZN bermain dengan sangat-sangat santai. Dia mencoba jalan perlahan demi perlahan. Ada chance diambil, nggak ada, nggak usah dibuat. Udah, selalu kayak gitu, nggak mau terlalu gede resikonya yang diambil oleh OZN1. Tapi Dede Bocang ini kalau misalkan dibawa sampai ke arah late game, dia ngambil ke arah Melagris terlebih dahulu aja di menit 17 dengan crossbow of tank-nya. Buset. Ini bisa nyebar kemana-mana dan bahkan Shogunnya pun bakal bisa minta tolong sama teman-teman case yang lain, mengingat bahwa One pun juga adalah salah satu tank killer. Sementara K-Dot dari tadi mencoba untuk maju, nggak pernah dapat posisi yang pas. Karena kenapa? Ada bantuan jemputan ojol dari Ercan yang membuat Phantom Execution-nya agak kurang on point. Tiba-tiba udah selurus itu, semenggaris itu, tapi tiba-tiba kok geser gitu kan dari OP Sportainment-nya. Ini mana nih OP-nya? Itu OZN1-nya, tapi itu Lord-nya di arah yang berbeda. Dan sekarang ada OZN1 yang berhasil didapatkan, ada satu weakness point lagi. Oke, Franco-nya udah akan langsung berhasil didapatkan dan pertempuran kembali terpisah. Coba lihat, Crusher-nya, Uranus-nya mengganggu habis-habisan ke arah seluruh player yang dimiliki oleh Kings. Dan Kings pun dipukul mundur, di mana mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord, tapi malah kali ini mereka disuruh pulang. Wave minion manajemen dari sisi OP Esports pun udah bagus banget sih, karena ketika mereka sibuk di area Lord Pit
fit di area top lane pun wave mininya udah mulai kumpul. Kita bisa lihat juga dari sisi OP yang sudah mulai berhasil mengembangkan 2 hero dari Kings Esports. Kini udah mulai coba untuk membungkam kembali Lord yang ini masih takut tambah dewasa sih dari sisi Lordnya karena masih baru menit 14, benar banget. Tapi di sisi lain dari sisi Zogun yang memberanikan diri untuk berada di area tersebut untuk melakukan kontes, tapi belum mau terlalu overcommit juga. Setengah dari HP Lord tersisa. 3 hero dari Kings Esports dalam perjalanan. OZN1 yang tadi ya tertidur kembali hadir dan bahkan damage yang diberikan pun mampu mengurangi setengah dari HP dan Lord ya jatuh ke tangan OP Esports Taiman di menit ke-15 kali ini. Waduh, nih Dede Bocang ya kalau mau ditangkap ya Bloodhound doang gitu loh. Masalahnya kita tahu semakin cepat attack speednya, movement speednya akan semakin enak, lompatannya akan semakin cepat lagi. Hanya ada Bloodhound yang emang bener-bener bisa menangkap itu secara pasti ya. Yep. Kalau yang lain, Needless of Flower kelar. Iya, Iron Hook aja bakal bisa di cancel. Iya, mau dia win blow dia tinggal Needless of Flower aja. Betul. Keluar dia dari area tersebut, bye-bye gitu loh. Udah selamat gitu, hanya Bloodhound aja. Cuman untuk mendekat ke arah One gimana ini caranya? Benar sih, karena dari Dede Bocangnya juga lincah juga dan sulit untuk bisa diambil dan wave mininya benar-benar di manage dengan sangat baik, memasuki dengan sangat serentak tentunya dari beberapa wave mini dan bahkan Lord cara mulai loncat begitu saja karena base turret ya real world manipulation dibuka begitu saja membuat dari sisi Kings Esports terporak-poranda dan bahkan kita bisa lihat juga base turret langsung dipukulkan oleh Ornak karena dari OP Esports dan OP Esports take the game yang pertama di match yang keempat kali ini. Wow, match yang mungkin dibilang oke, cukup pasif. Pasif. Cuman lama-lama kayak silent but deadly gitu loh. Ini pelan-pelan atau Iya. diem menang gitu. Lebih Jadinya, ke ini sih gameplaynya tuh lebih ke skirmish. Hmm. War mini war. Iya Ini loh. mini team fight itu diawali sama OZN1. Di arah early gamenya, damage yang masuk ke arah Newt sama Lancelot, apalagi tadi di bottom lane deket Volcat ya, itu benar-benar besar sekali. Yep. Membuat teman-teman dari Kings pun harus mundur terlebih dahulu. Tapi satu hal yang sebelum Coji bahas hal lain ini